Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series Monster The Ed Gein Story. Ini adalah season ketiga dari franchise Monster, tapi kamu nggak perlu nonton secara berurutan karena tiap seasonnya menceritakan cerita berbeda. Di season ketiga ini menceritakan tentang seorang serial killer terkenal pertama bernama Ed Gein. Ed adalah serial killer yang menjadi inspirasi terbentuknya genre slasher horror di dunia perfilman. Ia adalah seorang pembunuh, nekrofilia, dan juga kanibal. Series ini dibuat berdasarkan kisah nyata hidup Ed Gein namun diberi sedikit sentuhan drama agar lebih menarik. Penasaran dengan kisah hidupnya? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Series ini berlatar waktu di tahun 1944 saat Nazi masih belum tumbang. Di Amerika, kita akan melihat seorang pria bernama Ed. Ed memiliki kelainan mental karena saat ini ia sedang onani sambil memakai pakaian dalam ibunya. Ia mengikat lehernya dan juga berdiri di atas sebuah kursi kecil. Ibunya bernama Augusta sedang mencari kakak Eddie yang sudah lama tidak pulang. Saat memasak, Augusta mendengar suara benturan kaki kursi yang menarik perhatiannya. Saat Augusta membuka pintu, Ed terjatuh dan keadaan menjadi canggung. Augusta tidak terlihat terkejut, namun ia tetap marah. Augusta membacakan ayat Alkitab sementara Ed hanya mendengarkan tanpa memakai pakaian. Augusta bertanya kenapa Ed memakai pakaian dalamnya dan Ed menjawab ia hanya penasaran. Augusta adalah orang yang sangat religius. Ia tahu ada yang salah dengan Ed dan memintanya untuk tidak menikah dengan siapapun agar tidak memiliki keturunan. You will never touch a woman. You won't be marrying one. Walau aneh, namun Ed adalah orang penurut sehingga ia mengiyakannya. Namun ternyata Ed bukanlah jomblo ngenes. Di belakang ibunya ternyata ia memiliki hubungan dengan perempuan bernama Adeline. Ed tidak menutupi keanehannya dari Adeline karena Adeline juga memiliki hobi yang aneh. Adeline tertarik dengan sesuatu yang berbau gore. Karena di masa ini Nazi masih berdiri sehingga berita tentang kematian pembantaian kaum Yahudi adalah berita setiap hari. Adeline membawa sebuah kotak untuk ditunjukkan pada Ed. Kotak ini berisi foto langsung dari orang yang mengambil foto korban di camp itu. Fotonya sangat brutal dan banyak mayat berserakan seperti nelayan yang baru memancing ikan. Adeline mendapatkan foto ini dari temannya yang memiliki teman jurnalis Jerman. Foto ini sangat menakutkan, namun Ed dan Adeline sangat tertarik dengan foto ini. Selain itu, ada juga sebuah komik berjudul The Beach from Butcherwald. Komik ini menceritakan tentang perempuan bernama Ilsa yang merupakan bagian kelompok Nazi yang melakukan penyiksaan pada tahanan. Walau ini adalah komik, namun ceritanya berdasarkan dari orang sungguhan. Ed sangat tertarik dengan komik ini, apalagi menunjukkan banyak sisi gore dan juga seksi dari Ilsa. Ed meminjam barang-barang ini untuk dibawa pulang. Bahkan saat di rumah, Ed terus membacanya karena ia menjadi sangat terobsesi dengan Ilsa. Keesokan harinya, Ed sedang memotong kayu bakar sendirian. Tak lama kemudian, kakaknya yang bernama Henry menemuinya. Henry sudah lama tidak pulang, namun hubungan Henry dan Ed sangat baik. I'm in love with Jenny. I'm gonna marry her. Henry memberitahu Ed kalau ia akan menikahi kekasihnya. Ed pikir ini ide buruk karena ibu mereka tidak merestuinya karena kekasih Henry sudah menjanda 2 kali. Namun Henry tak peduli dan ia tak ingin lagi hidup bersama ibu mereka dan menyarankan Ed juga pergi dari tempat ini. Henry sangat peduli pada Ed dan berpikir jika Ed tetap di sini maka ibu mereka akan terus mengontrolnya. Namun Ed penurut dan tidak ingin mengecewakan ibunya. Saat Henry menghina ibu mereka membuat Ed marah sehingga ia memukul kepala Henry dengan kayu bakar. Ed memukul Henry sangat keras hingga membuatnya tak sadarkan diri. Ed mulai panik karena Henry tak kunjung bangun. Kemudian Ed keluar dan saat melihat ke belakang, ia melihat Henry bangun dan kini ia menjadi lega. Di malam hari, Ed dan ibunya makan malam berdua. Ed bertanya apa ibunya sudah berbicara dengan Henry, namun ibunya membantahnya. Bahkan Augusta sudah tidak menganggap Henry sebagai anaknya lagi. Ia bercerita kalau ia menginginkan anak perempuan namun yang ia dapatkan adalah Henry dan Ed. Augusta juga membenci suaminya sehingga hanya berhubungan badan 2 kali dan dua-duanya langsung jadi.
Ed tahu kalau ia bukan orang biasa, namun Augusta selalu berkata kalau hanya seorang ibu yang bisa mencintainya. Keesokan harinya, Ed kembali ke gudang dan ia terkejut karena di sana ia menemukan tubuh Henry. Ternyata Henry yang Ed lihat bangkit lagi hanyalah halusinasinya karena ternyata Henry sudah meninggal. Ed sadar kalau ia baru saja membunuh kakaknya walau ia tak pernah berniat melakukannya, namun nasi sudah menjadi bubur. Ed menyeret tubuh Henry keluar kemudian mengumpulkan beberapa kayu kemudian membakarnya. Setelah api besar, Ed memberitahu ibunya kalau ada kebakaran. Tentunya polisi dan pemadam kebakaran dikerahkan untuk mematikan api. Polisi menemukan tubuh Henry namun tidak terbakar. Karena Henry sudah meninggal, polisi pikir kalau Henry meninggal karena menghirup terlalu banyak asap. Saat Augusta melihat Henry tak bernyawa, membuatnya sangat shock tanpa tahu kalau yang membunuh Henry adalah Ed. Di masa ini, autopsi tidak semaju sekarang sehingga dokter juga berpikir kalau Henry meninggal karena kekurangan oksigen. Walau Ed ini aneh, namun kebanyakan warga kota tak menganggapnya berbahaya, jadi tak ada yang mencurigainya. Waktu berlalu, Ed pulang ke rumah. Ia melihat ibunya masih menangis atas kematian Henry. Saking terkejutnya, Augusta mengalami stroke dan setengah tubuhnya lumpuh. Tentunya, Ed membawa ibunya ke rumah sakit. Kondisi stroke-nya lumayan parah sehingga Ed harus membantunya menjalani hidupnya. Ed tak mengeluh karena sebagai anak yang penurut, Ed dengan senang hati merawat ibunya. Suatu hari, Augusta mengajak Ed untuk menemui orang yang berhutang $10 padanya. Tak lama kemudian mereka sampai. Augusta ini walau orang yang religius namun kebanyakan orang tak menyukainya karena ia sering memandang rendah semua orang. Augusta menagih uang di saat yang tak tepat. Ia melihat si suami sedang ingin membunuh anjing istrinya. Augusta diabaikan sehingga ia terus menghina mereka sebagai seorang pendosa. Namun ini adalah akhir hidup Augusta karena terus berteriak membuatnya terkena serangan jantung kemudian meninggal. Hanya dalam waktu dekat, Ed yang awalnya memiliki ibu dan kakak kini hanya tinggal sendirian. Ia bahkan tak bisa pergi dari makam ibunya. Tahu tak bisa terus di sini, ia pulang dan kini Ed bisa melakukan apapun sesuka dirinya. Get out of that chair! Ed duduk di kursi goyang ibunya dan bisa mendengar suara ibunya yang memarahinya duduk di kursi ini. Ed kaget namun ia pikir ia salah dengar. Keesokan harinya, Ed harus menjalani hidupnya seperti biasa. Karena Ed memang sudah dewasa dan mandiri, jadi secara umum ia bisa bertahan hidup sendirian. Suatu hari, tak ada lagi yang bisa melarangnya. Ed kembali memakai pakaian dalam ibunya, kemudian mulai onani. Namun saat melakukannya, ia kembali mendengar suara ibunya. Augusta berkata kalau Ed bisa membangkitkannya lagi. Di malam hari, Ed kembali ke pemakaman. Ia menggali makam ibunya, namun masalahnya peti mati ibunya terbuat dari besi sehingga Ed tidak bisa membukanya. Ed mendengar ibunya berkata untuk menggunakan mayat di samping kuburannya. Kemudian Ed menggali makam itu dan kali ini peti matinya terbuat dari kayu sehingga Ed bisa menghancurkannya. Ia mencuri mayat wanita paruh baya yang baru meninggal seminggu sehingga tubuhnya belum membusuk. Ed membawanya ke rumah dan mendandaninya seolah ia ibunya. Ed tidak memiliki tetangga dekat sehingga tak ada yang mencurigainya. Suatu hari saat ia bekerja di ladang, ia melihat ada pria yang berlari. Ia melihat ke belakang namun tak melihat siapapun. Ada lagi dua orang yang berlari dan saat melihat ke belakang kali ini ada banyak orang berpakaian seperti tahanan Nazi yang melarikan diri. Ed panik sehingga ia ikut lari dan ini jelas adalah efek skizofrenianya yang membuatnya sering berhalusinasi. Ed bersembunyi di dalam rumah dan para tahanan ini mengepungnya. Ed panik karena berpikir kalau kejahatannya ketahuan. Are you out of your mind? There's nobody there. Ia mendengar suara ibunya kalau tidak ada siapapun di sini. Dan suara ibunya juga merupakan bagian skizofrenia Ed. Setelah beberapa hari, tentunya tubuh mayat yang Ed culik sudah mulai membusuk. Karena sering membaca komik The Beast from Butcherwood, Ed tertarik membuat benda dari tubuh manusia. Ia belajar secara otodidak dan semakin sering mencuri mayat dari kuburan untuk mencuri kulitnya. Ed membuat cover lampu dengan menggunakan kulit manusia. Tak hanya itu, ia juga menggunakan tengkorak manusia sebagai mangkuk. Satu-satunya mentari di kehidupan Ed adalah Adeline. Ed sangat menikmati momennya bersama Adeline. Adeline tak menyukai kota ini karena kecil.
Ia bermimpi besar dan ingin pindah ke New York untuk memulai karir sebagai fotografer. Karena Adeline juga eksentrik, ia ingin menjadi fotografer untuk crime scene di kasus pembunuhan. You're the only person I could have told that to. Alasan Adeline senang di dekat Ed karena hanya dengan Ed, Adeline bisa menceritakan ini tanpa dihakimi. Ed meminta Adeline mengingat foto Ilsa yang membuat asbak dari tengkorak kem Nazi. Ed menjelaskan kalau ia terinspirasi sehingga membuat mangkuk dari tengkorak. Adeline tertawa karena berpikir Ed bercanda. Namun Ed berkata ia bisa membuktikannya sehingga ia mengundang Adeline ke rumahnya. Rumah Ed jauh dari keramaian sehingga saat ini hanya ada mereka berdua. Adeline tidak tahu kalau ibu Ed sudah meninggal, apalagi Ed masih menganggap ibunya hidup. Di sini belum ada listrik sehingga sangat gelap. Adeline menyadari kalau tempat ini sangat berantakan. Ia pikir Ed tidak bisa hidup seperti ini sehingga ia ingin membantu. Ed menjelaskan setelah ibunya sakit, ia tak bisa mengurus rumah. Ed sangat menyayangi Adeline sehingga ia ingin mengenalkan Adeline pada ibunya. Adeline tak mencurigainya, namun ia mencium bau menyengat dan Ed berkata kalau itu parfum ibunya. Adeline menyadari ada kursi yang terbuat dari kulit. Alasan Adeline tertarik karena ia melihat puting. Ini adalah kulit manusia, namun Ed berkata kalau ini adalah kulit kambing. Hello, Mrs. Keene. Kemudian Adeline dibawa menemui ibu Ed. Adeline bisa melihat seseorang duduk di atas kursi goyang yang tentunya tak bergerak sedikit pun. Ed berkata kalau ibunya marah dan tidak merestui mereka dan itulah kenapa ia hanya diam. Adeline merasa ada yang salah sehingga ia ingin pergi. Ed mencoba menghentikannya, namun Adeline sangat yakin ada yang aneh sehingga ia pergi dan tidak ingin Ed mengantarnya. Ed benar-benar marah pada ibunya karena tidak berbicara dengan Adeline. Namun di kepala Ed, ia bisa melihat ibunya yang berkata kalau ia tak sudi berbicara dengan Adeline. Karena skizofrenianya, Ed sangat sulit membedakan yang mana dunia nyata dan halusinasi. Ed berkata kalau ia benar-benar menyayangi Adeline dan ternyata Adeline bisa mendengarnya karena ia masih ada di luar. Ed muak dengan ibunya sehingga ia akan pergi ke bar untuk minum-minum. Ed membawa senapannya kemudian sampai di bar. Saat ia turun dari mobil, di saat yang sama mobil di depannya pergi. Saat memasuki bar tidak ada siapapun kecuali bartender yang bernama Mary. Mary bertanya kenapa Ed membawa senapan dan Ed menjawab ia ingin berburu tupai jika menemukannya. Ed sedang galau karena ia pikir hubungannya dengan Adeline sudah berakhir. Mary adalah seorang mucikari dan menawari Ed untuk ditemani wanitanya. Mary berasal dari Jerman sama seperti ibu Ed. Namun Ed berkata kalau Mary berbeda dengan ibunya karena ibunya adalah orang yang taat agama. Tentu Mary tersinggung sehingga mengusir Ed. Ed tak langsung pulang dan ingin ke toilet lebih dulu. Setelah kembali dari toilet, tiba-tiba bar ini dipenuhi banyak tentara Nazi. Tentunya ini adalah skizofrenia Ed ditambah pengaruh komik The Beast from Butcherwood. Ed memutuskan untuk menembak Mary dan langsung membunuhnya. Tempat ini kembali menjadi sepi lalu Ed membawa Mary dari bar ini ke rumahnya. Keesokan harinya, orang yang pergi saat Ed datang ke bar ternyata adalah karyawan bar. Ia melapor polisi karena di sana ia melihat darah Mary. Ia ingat saat ia pergi, ia melihat mobil Ed datang ke bar. Dua polisi memeriksa lokasi kejadian dan menemukan peluru senapan. Ada jejak darah keluar namun tidak bisa diikuti, namun mereka akan pergi ke rumah Ed. Sementara itu di rumah Ed memakai pakaian ibunya sambil menari. Ed terlihat sedang dalam mood yang bagus. Namun tak hanya itu, ternyata ia menyobek wajah Mary kemudian memakainya seolah itu adalah topeng. Ia mendengar polisi yang mengetuk pintu sehingga menyambut mereka tentunya tanpa topeng Mary. Ed ditanya kapan terakhir kali ia melihat Mary dan Ed menjawab minggu lalu. Seseorang melihat truk Ed di bar namun Ed berkata mobilnya tak bisa menyala dari kemarin. Polisi mempercayai Ed karena Ed dikenal sebagai orang yang ramah walau sedikit aneh. Apalagi Ed dan Mary juga berteman baik. Kemudian Ed pergi ke restoran biasa ia dan Adeline berkencan. Tak lama kemudian Adeline juga datang karena tahu Ed akan ada di sini. Ed terkejut karena ia pikir Adeline tak ingin menemuinya lagi. Adeline merasa bersalah karena pergi begitu saja dari rumah Ed karena ia takut. Adeline masih berpikir kalau ibu Ed masih hidup karena Ed berkata kalau ibunya tak akan lagi mengabaikan Adeline. Kini hubungan mereka membaik, kemudian Adeline menunjukkan dua foto wanita dan pria dari koran. Ternyata dua foto ini adalah orang yang sama karena ia adalah trans woman. Menjadi transgender di masa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan Ed sangat kagum ternyata orang bisa berganti gender.
Mengetahui ini, Ed memiliki ide dan ingin memberi kejutan untuk Adeline nanti. Di malam hari, Ed kembali ke pemakaman untuk menggali kuburan seorang mayat perempuan. Ed mencuri cincin kawin dan ternyata ia berencana melamar Adeline dengan cincin ini. Di lain malam, Ed dan Adeline makan di restoran mewah dan ini adalah pengalaman pertama mereka. Setelah makan, Ed ingin menunjukkan kejutan untuk Adeline dan mengajaknya ke pemakaman. Bagi pasangan psikopat, makan malam di pemakaman adalah hal yang romantis. Will you marry me? Mereka sangat excited, kemudian Ed melamar Adeline dengan cincin yang ia curi sebelumnya. Adeline menerima lamaran Ed walau cincinnya kebesaran. Adeline mencium Ed dan ingin berhubungan dengannya. Awalnya Ed menerimanya dengan senang hati. Namun ia melihat makam ibunya dan mengingat perkataannya untuk tidak berzina. Ed menghentikan Adeline karena berkata kalau ia belum siap dan hanya siap berhubungan saat siap memiliki anak. Adeline memahaminya karena Ed tidak pernah dekat dengan anak kecil. Keesokan harinya, agar Ed terbiasa dengan anak-anak, Adeline membantu Ed mencari pekerjaan sebagai babysitter. Keluarga ini tak mengenal Ed, namun Adeline berani menjamin kalau Ed adalah orang yang baik. Biasanya, ia memiliki babysitter langganan bernama Evelyn. Namun Evelyn terkena polio sehingga sedang dirawat di rumah sakit. Walau Ed tak memiliki pengalaman, namun ia berkata ia merawat ibunya yang terkena stroke. Ed berhasil meyakinkannya sehingga Ed diterima menjadi babysitter untuk kedua anak ini. Karena Ed canggung, mereka berkata kalau mereka lebih menyukai Evelyn. Ed berkata kalau ia bisa melakukan sulap, namun masalahnya ia tidak membawa peralatannya. Untuk bisa menunjukkan sulap, Ed mengajak mereka ke rumahnya. Pertunjukan pertama Ed adalah merubah ekspresi wajahnya yang tak menarik sedikit pun. Kemudian Ed membawa 3 mangkuk yang terbuat dari tengkorak manusia, namun bocah ini tak menyadarinya. Kemudian Ed menunjukkan sebuah tulang jari manusia, namun mereka juga masih tidak mempercayainya. Ed memasukkan tulang ini di salah satu mangkuk, kemudian mengacak-acaknya. Bocah ini bisa dengan mudah memilih di mana tulang itu berada. Namun saat diangkat, tulang ini kini menjadi jari manusia yang masih utuh. Mereka masih tidak mempercayainya kalau ini adalah jari manusia. Namun Ed memiliki satu pertunjukan lagi. Ia ke ruangan lain dan berkata ia akan berubah menjadi perempuan. Ed menutup kepalanya dengan pakaiannya dan menaruh kepala manusia di atasnya. Bocah-bocah ini pikir kalau kepala ini palsu sehingga tidak takut. That's not even real. Of course it's real! Namun saat Ed menunjukkan kepalanya, ia memakai topeng wajah Mary dan membuat mereka takut. Mereka sangat ketakutan sehingga meminta diantar pulang. Saat Ed mengantar mereka pulang, orang tua mereka sudah sangat khawatir sehingga Ed dimarahi oleh si ayah. Jangankan dibayar, Ed bahkan diancam untuk tidak menunjukkan wajahnya lagi di sini. Keesokan harinya, kita akan melihat perempuan bernama Evelyn yang merupakan babysitter yang sebelumnya Ed gantikan. Ia terkena polio namun masih bisa berjalan walau dengan bantuan tongkat. You were just following me, weren't you? Ed mengamati Evelyn dan mengikutinya, namun Evelyn menyadarinya. Ed berkata kalau Evelyn merebut pekerjaannya dan tentunya Evelyn bingung. Evelyn pergi dan Ed memilih untuk tidak mengejar Evelyn lagi. Suatu malam, Evelyn disewa untuk menjaga 2 bocah sebelumnya. Saat Evelyn menjaga mereka, ia mendengar suara di luar. Saat para bocah memeriksa jendela, mereka melihat Ed di luar. Namun saat Evelyn yang memeriksanya, ia tidak bisa melihat siapapun. Namun karena khawatir, Evelyn meminta para bocah segera tidur, kemudian ia mengunci pintu. Karena tak ada yang bisa ia lakukan, Evelyn bosan dan ketiduran. Evelyn kembali mendengar suara sehingga terbangun. Suara itu berasal dari basement sehingga ia memeriksanya. Ternyata Ed sudah ada di sana karena bisa memasuki basement dari jendela. Ed bisa dengan mudah menculik Evelyn tanpa ketahuan. Waktu berlalu, Ed menemui Adeline dan memberitahu kalau ia sudah siap menjadi ayah dan akan menikah. Adeline memberitahu ibunya, namun ternyata ibu Adeline tidak merestuinya. Namun Adeline tidak peduli, kemudian pergi bersama Ed untuk kawin lari. Kini Adeline akan tinggal di rumah Ed. Adeline tak membuang-buang waktu dan mulai membersihkan rumah. Sementara Ed keluar dengan membawa senapan untuk berburu. Ternyata Evelyn masih hidup dan saat ini sedang diikat di kursi dengan hanya memakai pakaian dalam di gudang. Ed menyalahkan Evelyn karena merebut pekerjaan babysitternya karena kini Ed butuh uang untuk biaya pernikahan.
Evelyn bingung saat melihat Ed berbicara sendiri seolah ia berbicara dengan ibunya. Ed menunjukkan mayat yang ia culik yang ia dandani seperti ibunya. Tentu yang Evelyn lihat adalah mayat menakutkan, namun di mata Ed ia adalah ibunya. Kemudian Ed memberi sebuah palu pada mayat itu untuk membunuh Evelyn. Walau pada akhirnya tentunya Ed yang membunuh Evelyn. Kemudian Ed membaluri tubuh Evelyn dengan sesuatu kemudian menutupnya seperti mumi. Ini dilakukan agar Ed bisa memanen kulit Evelyn tanpa merusak teksturnya. Sementara itu, Adeline mendengar suara dari lantai atas sehingga memeriksanya. Ia penasaran karena belum pernah berbicara sekalipun dengan ibu Ed. Adeline memberanikan diri melihat langsung ibu Ed yang tentunya menakutkan. Adeline sangat takut sehingga ia melarikan diri. Ed mendengar suara teriakan Adeline dan melihatnya kabur. Ed mengejarnya, namun Adeline sudah terlalu takut pada Ed. Adeline berlindung di rumahnya yang saat ini tak ada siapapun. Walau Adeline mengunci pintu, namun Ed bisa memasuki rumah lewat basement. Ed memasuki kamar Adeline, namun perhatiannya tertuju pada pakaian dalam Adeline di kasur. Adeline masih ada di sini dan ia memberi Ed kesempatan terakhir untuk berkata jujur. Adeline bertanya apa mayat yang ia lihat adalah mayat ibu Ed, namun ia membantahnya. Ia mengaku kalau mayat itu adalah orang lain yang ia gali, namun di dalamnya ada ibunya. Ed sulit menjelaskannya, namun mayat itu adalah ibunya. Mendengar ini, bukannya takut, Adeline malah penasaran. Adeline pikir kalau Ed mencuri mayat dan bukan seorang pembunuh. Waktu berlalu, Ed pergi ke sebuah hardware store milik seorang perempuan tua bernama Bernice. Ed kekurangan uang, namun Bernice memberinya diskon karena Bernice merasa hanya Ed yang bersikap baik padanya. Saat ini, Bernice sedang sedih sehingga Ed ingin menghiburnya. Namun Ed tak bisa fokus karena terus melihat belahan Bernice. Karena sedih, Bernice jarang makan sehingga Ed mengajaknya untuk makan. Mereka pergi ke sebuah restoran untuk makan siang bersama. Bernice adalah seorang janda dan anaknya sudah dewasa sehingga ia tinggal sendirian. Karena kesepian, Bernice menjalin hubungan dengan seorang pria yang sudah menikah. Pria ini lebih memilih Bernice sehingga menceraikan istrinya untuk Bernice. Namun si mantan istri ternyata sakit hati kemudian bundir. Tentunya orang-orang menyalahkan Bernice sebagai pelakor dan karena itulah orang-orang bersikap dingin padanya, apalagi kekasih Bernice juga meninggalkannya. Bernice menyadari kalau Ed terus melihat belahannya dan ia merasa tersanjung karena Ed melihatnya sebagai perempuan. Ed bertanya berapa yang Bernice pakai dan Bernice menjawabnya. Ed bertanya lagi apa ia boleh memilikinya. Bernice merasa tersanjung kemudian ia memberikan branya untuk Ed. Kemudian mereka pergi ke rumah Bernice untuk minum wine. Bernice sudah lama sendirian sehingga ia senang melihat Ed tertarik padanya kemudian menggodanya. Ed tak kuat iman sehingga mereka berhubungan badan malam ini. Setelah selesai, Bernice meminta Ed untuk pindah dan tinggal di sini bersamanya. I might be in love with somebody. Another girl. I don't think you know her. Ed baru sadar kalau ia mencintai Adeline. Namun Bernice meyakinkan Ed kalau ia adalah wanita yang tepat untuk Ed dan ia setuju. Kemudian Ed pulang. Adeline tak lagi tinggal di sini sehingga Ed langsung menemui ibunya. Ed memberitahu kalau ia akan pergi dan tinggal bersama Bernice. Augusta berkata kalau Bernice juga akan mengkhianati Ed sebagaimana Ed mengkhianatinya. Ed memutuskan untuk tidak jadi pindah, namun Augusta menegaskan Ed untuk pergi. Augusta berkata kalau Bernice adalah wanita murahan dan juga pelakor. Ia sudah berhubungan dengan banyak pria dan memiliki penyakit kelamin dan sekarang Ed juga tertular. Keesokan harinya Ed kembali menemui Bernice. Bernice menyambut Ed dengan senang dan memiliki kejutan untuknya. Bernice menutup toko lalu mengajaknya ke gudang. Di sana Bernice menyiapkan meja untuk mereka makan siang. Bernice memberi sebuah hadiah yang berisi banyak bra favorit Bernice. Setelah berbicara dengan ibunya, pandangan Ed pada Bernice berubah. Ed ingin mengakhiri hubungan mereka karena Bernice memiliki penyakit kelamin, namun Bernice membantahnya. Ed menghina Bernice berpikir kalau Bernice menggodanya dan menjerumuskannya. Bernice tak tinggal diam dan menghina ibu Ed karena ibu Ed juga tak disukai di kota ini. Mereka bertengkar dan tentunya hubungan mereka berakhir. Sebelum pergi, Ed ingin membeli senapan untuk berburu rusa. Namun bukannya menembak rusa, Ed malah menggunakannya untuk membunuh Bernice. Bernice menjadi korban keempat setelah Henry, Mary, dan Evelyn. Selain membawa mayat Bernice, Ed juga membawa mesin kasir. Di malam hari, dua orang tersesat saat berburu rusa. Mereka terus berjalan dan sampai di rumah Ed. Mereka ingin berlindung di gudang dan tidak melihat siapapun. Karena kedinginan, mereka berlindung di gudang tanpa izin. You shouldn't be watching this.
Di sana ternyata ada Ed yang dipenuhi darah. Mereka melihat Ed sedang mengurus tubuh Bernice sehingga melarikan diri. Ed mengejar mereka sambil membawa gergaji mesin dan memakai topeng wajah Mary. Ia menari dan Ed adalah inspirasi dari film horor legendaris The Texas Chainsaw Massacre. Waktu berlalu, Ed ke rumah Adeline karena ia ingin menunjukkan sesuatu. Ed mengajak Adeline ke rumahnya karena walau sudah tak serumah namun mereka masih menjalin hubungan. Ed akan menunjukkan sesuatu namun ia ingin Adeline berjanji untuk tidak berteriak. Ed membawa Adeline ke gudang. Di sana, Adeline bisa melihat tubuh Bernice yang Ed gantung. Sebagian tubuhnya sudah Ed panen, namun yang mengejutkan adalah Adeline tidak terlihat kaget sedikit pun. Adeline malah mengambil foto karena ingat Adeline memiliki cita-cita menjadi fotografer crime scene. Waktu berlalu, Adeline diminta ibunya untuk mengikuti latihan rumah tangga agar ia bisa dapat suami dan berkeluarga. Namun Adeline ini orangnya memang berbeda dari wanita pada umumnya. Adeline ingin menjadi wanita bebas di kota besar. Ibunya tak melarang Adeline merantau ke New York, namun masalahnya Adeline kekurangan modal untuk pergi sekarang. Tak punya pilihan lain lagi, terpaksa Adeline harus pergi ke pelatihan ini. Kemudian Adeline pergi ke pelatihan rumah tangga yang diisi hanya wanita. Mereka makan-makan, namun Adeline tak merasa lapar sedikit pun. Adeline tak menutupi diri kalau ia dipaksa berada di sini. Pelatihan ini dipimpin wanita bernama Eleanor. Adeline terus mengacau bahkan menghina Eleanor, apalagi anak Eleanor adalah seorang peruda paksa. I'm gonna laugh at your funeral. Adeline diusir dan ia bersumpah kalau ia akan tertawa di pemakaman Eleanor. Tak butuh waktu lama, Eleanor meninggal dunia karena serangan jantung. Sesuai sumpahnya, Adeline datang memakai pakaian merah dan tak bisa berhenti tertawa di pemakaman Eleanor. Adeline sudah memutuskan kalau ia akan pergi ke New York. Kemudian Adeline bertemu dengan Ed di restoran. Adeline memberitahu kalau ia akan pergi ke New York untuk memulai karirnya sebagai fotografer. Tentu ini artinya mereka akan menjalani LDR. Adeline juga memberi Ed hadiah komik Ilsa terbaru. Kemudian Ed membawa Adeline ke rumah. Karena ia akan jarang bertemu Adeline, ia ingin setidaknya mereka bercinta sekali sebelum Adeline pergi ke New York. Namun Adeline berkata kalau hubungan mereka spesial, namun apakah itu sepadan? Adeline merasa Ed terlalu memaksa ingin bercinta. Ed bingung padahal sebelumnya Adeline yang mengajaknya dan Ed menolaknya karena ia belum siap menjadi ayah. Adeline menambahkan kalau ia juga belum siap untuk menikah. Adeline menyarankan Ed untuk mencari wanita lain selama ia di New York. Tentu ini tidak mudah karena tidak ada wanita yang Ed cintai selain Adeline. Namun Adeline memiliki ide lain, yaitu Ed harus mencobanya dengan mayat. Ed memberitahu ia pernah berpikir untuk bercinta dengan mayat namun tak sanggup melakukannya. Kemudian Adeline mengajak Ed ke pemakaman. Tentunya menjadi nekrofilia sebaiknya menggunakan mayat yang masih fresh. Adeline menunjukkan makam Eleanor yang baru meninggal seminggu ini. Waktu berlalu, Adeline sudah di New York. Kehidupan di kota besar tak seindah yang Adeline duga, apalagi ia kesini dengan sedikit uang. Ia hanya bisa menyewa kamar tanpa penghangat sehingga ia kedinginan setiap hari. Adeline menemui ibu kosnya meminta dipindahkan ke ruangan dengan pemanas. Namun di sini uang adalah segalanya. Adeline tak bisa menyewa kamar dengan pemanas, jadinya ia harus bertahan dengan cuaca dingin. Sementara itu di kampung, Ed berencana menggunakan tubuh Eleanor. Awalnya Ed tak bisa melakukannya, namun sekarang ia benar-benar memikirkannya. Ed mencobanya dan ternyata ia menikmatinya dan secara resmi kini Ed menjadi nekrofilia. Saat gabut, Ed membaca lanjutan komik Ilsa yang baru ia terima dari Adeline. Ternyata di episode ini kejahatan Ilsa terbongkar karena sering menyiksa tahanan sehingga ia pun ditangkap. Ilsa tak menganggap yang ia lakukan salah karena ia tidak memandang bangsa Yahudi manusia sepertinya. Namun Ilsa kalah dan akhirnya ia dipenjara. By the way, Ilsa ini adalah karakter nyata yang dibuatkan komik. Kembali ke New York, Adeline menemui seorang fotografer untuk menunjukkan karyanya. Adeline ingin menjadi asistennya. Ia menunjukkan foto mayat Bernice yang Ed bunuh, namun pria ini menganggap foto ini palsu. Bahkan ia menghina Adeline dengan menyebutnya tak berbakat. Satu-satunya mimpi Adeline sudah hancur. Ia tak ingin lagi menjadi fotografer, bahkan saat menangis air matanya pun langsung membeku. Adeline sudah muak dan akan pulang kampung. Ia meminta ibu kos untuk mengembalikan uangnya, namun ia ditolak. Adeline yang dipenuhi amarah menyerang ibu kosnya berkali-kali kemudian mencuri uangnya lalu pergi. Waktu berlalu, Adeline sudah pulang kampung. Tentu ia kesulitan menghadapi ibunya, namun di sini lebih baik daripada melawan dinginnya New York.
Ibu Adeline berkata kalau semua ini adalah salahnya. Ternyata saat Ibu Adeline mengandung Adeline, ia berkali-kali mencoba menggugurkannya dengan menjatuhkan diri dari tangga. Ia pikir inilah alasan kenapa Adeline berbeda dengan perempuan lain di kota ini. Kemudian Adeline menemui Ed. Adeline sadar kalau Ed adalah satu-satunya yang menerimanya apa adanya. Masalahnya, Ed tak bisa ereksi dengan tubuh Adeline karena baginya tubuh Adeline terlalu hangat. Ed sudah terbiasa dengan mayat membuatnya lebih suka tubuh yang dingin. Keesokan harinya, kita akan melihat anak Bernice yang bernama Frank. Frank mengunjungi toko ibunya dan menemukan darah di belakang meja kasir dan dinding. Frank sangat terkejut karena ada kemungkinan ibunya dalam bahaya. Frank memeriksa gudang dan menemukan meja yang Bernice siapkan untuk makan bersama Ed. Ia melihat nama Ed di kotak hadiah. Kemudian Frank ditemani sheriff pergi ke tempat Ed. Mereka terkejut betapa berantakannya rumah ini namun tak bisa menemukan Ed. Mereka terus memeriksa karena mencurigainya. Mereka menemukan banyak karya Ed namun tidak menduga itu terbuat dari kulit manusia sehingga mengabaikannya. Frank melihat beberapa wajah yang dipajang dan terlihat sangat menakutkan. Sementara sheriff menemukan jantung manusia dari panci yang masih panas. Kini mereka sadar kalau Ed adalah seorang psikopat. Mereka memanggil bantuan sehingga kepolisian menggeledah seluruh rumah Ed dan menemukan banyak karyanya. Frank masih tidak bisa menemukan ibunya namun ia sadar kalau gudangnya belum diperiksa. Dengan cepat ia memeriksanya dan menemukan ibunya dengan kondisi yang mengenaskan. Di saat yang sama Ed baru kembali. Ia tidak takut melihat banyak polisi di rumahnya. Tentunya polisi menangkapnya namun Ed terlihat benar-benar kebingungan. I don't know what you're talking about. The bodies. The bodies. Sheriff bertanya sudah berapa banyak orang yang ia bunuh namun Ed menjawab kalau ia tidak tahu apa-apa. Saat Frank melihat Ed dengan cepat ia langsung menghajarnya. Ed masih hidup dan akan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Berita tentang ditangkapnya Ed menyebar dan tentu juga mempengaruhi Adeline. Orang-orang tahu kalau Adeline dekat dengan Ed sehingga tak ada yang mau berteman dengannya. Waktu berlalu, tentu berita tentang Ed menjadi pembicaraan hangat dan semua wartawan ingin mewawancarainya namun Ed masih ditahan polisi. Untuk mencari informasi, orang terdekatnya adalah Adeline. Adeline yang suka menjadi pusat perhatian mengadakan konferensi pers. Namun di wawancara ini, Adeline berkata kalau ia dan Ed hanyalah kenalan semata dan tidak memiliki hubungan spesial apapun. Mereka tak peduli dengan Adeline karena yang mereka ingin tahu adalah Ed sehingga Adeline mengakhiri wawancara ini. Di tempat lain, sheriff menginterogasi Ed berdua. Sheriff berkata berdasarkan hasil temuan di rumah, Ed dicurigai telah membunuh 200 orang dan tentunya Ed membantahnya. Ed menjelaskan kalau ini adalah hobi anehnya namun ia bukan seorang pembunuh. Ia mendapatkan organ manusia itu karena ia menggali makam di pemakaman. Sheriff bertanya tentang tubuh Bernice yang tergantung di gudangnya. Ed menjawab ia tidak mengingat atau tahu kenapa ada mayat Bernice di sana. Ed tidak bisa mengingat pernah membunuhnya. Organ tubuh Bernice ada di rumah bahkan jantungnya pun juga masih ada di panci. Namun lagi-lagi Ed menjawab kalau ia tidak mengingat apapun. Sheriff bertanya apa Ed makan daging manusia namun Ed membantahnya. Masalahnya ada tetangga Ed yang memberitahu kalau Ed memberi daging rusa pada mereka. Namun Sheriff tak pernah melihat Ed berburu rusa sehingga ia bertanya apa daging yang Ed berikan adalah daging manusia. Namun lagi-lagi Ed menjawab ia tidak mengingat apapun. Interogasi ini menemui jalan buntu karena Ed berkata ia tidak mengingatnya sementara Sheriff tidak bisa membuktikannya. Ed menyarankan Sheriff untuk menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Sheriff setuju dan mulai memasangkannya pada Ed. Cara kerja alat ini adalah dengan mengukur nadi Ed karena saat berbohong akan menunjukkan sedikit reaksi. Ed diminta menuliskan angka dari 1 sampai 10. Ed menulis angka 8 kemudian ia diminta untuk terus menjawab kata bukan. Sheriff bertanya apa angka yang ditulis Ed adalah 10, 9, atau 8. Saat Ed berbohong, alat ini menunjukkan perubahan yang artinya alat ini sudah berfungsi. Sheriff bertanya apa Ed membunuh Bernice dan menjawab ia tidak mengingatnya. Ed tidak membantah atau mengiyakannya dan alat ini tak bereaksi yang artinya Ed tidak berbohong. Setiap ditanya apa Ed membunuh seseorang, ia selalu berkata ia tidak ingat. Hasil interogasi ini tidak membuktikan apapun. Setahun kemudian, Ed dinyatakan mengalami gangguan jiwa sehingga tidak bisa dijatuhi hukuman penjara namun dikirim ke rumah sakit jiwa. Tentu Frank tidak bisa menerimanya begitu saja. Ia dan keluarga korban lain berhasil merebut harta Ed untuk dijual untuk ganti rugi.
Tak ada yang Frank bisa lakukan selain ini untuk membalas dendam. Semua barang-barang Ed dijual dan Ed sudah memiliki julukan Gold dari Plainfield. Tentunya orang-orang tertarik dengan kondisi rumah Ed. Namun yang dijual adalah barang normal dan bukan karyanya. Namun di lantai mereka masih bisa melihat noda darah yang tidak bisa hilang. Auction Sunday. Auction Sunday. Frank menggunakan mobil Ed keliling kota memberitahu kalau barang-barang Ed sedang dilelang. Namun sialnya saat kembali ke rumah Ed, rumahnya sudah habis terbakar dan yang tersisa tinggal mobil Ed yang sebelumnya Frank pakai. Sementara itu, Ed menikmati hari-harinya di rumah sakit jiwa. Ia bisa melakukan hal-hal yang ia sukai. Di sini bersih dan makanannya juga enak. Ed sangat bersyukur bisa tinggal di sini. Tak lama kemudian, seorang perawat memberi surat pada Ed. This is $300. Isi surat ini adalah $300 yang merupakan sisa dari hasil penjualan barang-barang Ed setelah dibagikan pada keluarga korban. Perawat ini meminta beberapa dolar dan bersedia membantu Ed membeli barang yang ia mau. Ed setuju dan yang ia inginkan adalah 3 buah radio dan tentunya beberapa dalaman perempuan. Waktu berlalu, alasan kenapa Ed meminta 3 radio karena satu akan dikirim ke Jerman untuk Ilsa yang juga ditahan. Ed adalah penggemar komik yang terinspirasi dari Ilsa sehingga ingin berbicara dengannya. Namun ternyata Ilsa sudah membaca berita tentang Ed yang memang menggemparkan seluruh dunia. Ed mengakui kalau hobinya membuat benda dari tubuh manusia terinspirasi dari Ilsa. Namun Ilsa menjawab kalau komik itu bohong dan dilebih-lebihkan. Ilsa tidak pernah membuat benda apapun dari tubuh manusia. Ia hanya difitnah karena manusia butuh kambing hitam dan Ilsa adalah yang dikorbankan. Ed terkejut karena ia benar-benar terinspirasi dari komik Ilsa. Namun Ed berkata kalau ia ingat pernah membuat banyak benda dari tubuh manusia namun ia tidak ingat pernah membunuh. Waktu berlalu, ingat Ed membeli 3 radio. Satu untuknya, satu untuk Ilsa dan yang terakhir untuk Christine. Christine adalah seorang transgender pertama di Amerika yang menjadi penyanyi sukses. Ed juga penggemar Christine sehingga ia ingin berbicara dengannya. Ed memang memiliki ketertarikan dengan memakai pakaian dalam perempuan sehingga ia memikirkan apa ia harus menjadi transgender. Ed menjelaskan saat ia kecil ibunya memergokinya onani dan memarahinya dengan sangat hebat. Ed merasa hubungannya terputus dengan burungnya dan ingin memotongnya. Namun sekarang ia menyukai burungnya dan perasaan itu sudah hilang. Ed memanifestasikan keinginannya menjadi perempuan dengan menguliti perempuan dan memakai kulitnya seolah pakaian. Christine membantah kalau ia dan Ed memiliki kemiripan. Ia pikir Ed mengidap cinefilia yang artinya Ed memiliki ketertarikan pada tubuh wanita dan ingin hidup di dalamnya. Itu bukan identitas melainkan seksualisasi. Waktu berlalu, kepala perawat rumah sakit jiwa diganti dengan perempuan bernama Rose yang sangat ketat. Rose melarang Ed untuk memakai bra dan radio lagi. Rose mentreatment Ed seperti di penjara karena menganggapnya berbahaya dan tentunya Ed tidak menyukainya. Saat di kamarnya, Ed kembali mendengar suara dari skizofrenianya untuk kembali membunuh. Selama ini hidupnya baik-baik saja sampai Rose datang merubah segalanya. Suatu hari Rose ke kamar kecil untuk BAB. Namun ternyata entah bagaimana Ed sudah menunggunya di sana. Rose menyadari kalau ada Ed di sini. Rose tahu kalau ia dalam bahaya. Namun saat akan melarikan diri ternyata Ed memegang sebuah chainsaw lalu menyerang Rose hingga mati. Keesokan harinya Ed bangun dengan keadaan good mood. Namun ia terkejut saat melihat Rose baik-baik saja. Ternyata Ed membunuh Rose hanyalah halusinasinya. Kondisi skizofrenia Ed memburuk sehingga ia semakin kesulitan membedakan kenyataan dan halusinasi. Hal ini memberi tekanan di mental Ed dan membuatnya bingung dan juga takut. Kemudian Ed menemui dokter rumah sakit. Dokter menyadari kalau skizofrenia Ed memburuk. Ed berkata ia melihat wajah di atap kamarnya dan juga bisa mendengar suara yang ia pikir adalah suara iblis karena memintanya melakukan hal buruk. Dokter bertanya dengan siapa Ed berbicara di radio. Ed menjawab dengan Ilsa di Jerman dan Christine Jorgensen. Dokter memberitahu kalau Ed tidak pernah berbicara dengan mereka karena radio yang dibeli Ed tidak dikirim pada Christine atau Ilsa. Bahkan selama Ed menggunakan radionya itu tak pernah terhubung dengan listrik. Artinya semua pembicaraan dengan Ilsa dan Christine hanyalah halusinasinya. Ed menangis karena ia bingung dan juga sangat ketakutan. Ia kesulitan membedakan halusinasi dan kenyataan. Di masa ini, skizofrenia masih sangat baru dan belum didalami di dunia psikologi. Karena belum didalami, obatnya belum ditemukan.
Namun Ed bisa menghentikan halusinasinya itu dengan bantuan obat walau hanya sementara. Kini Ed sadar kalau Rose baik karena ingin menyembuhkannya sehingga Ed memeluknya. Maju ke tahun 1970-an saat Ed berusia 70 tahunan, 3 detektif menemuinya. Mereka menemui Ed untuk mencari sudut pandang lain dari kacamata seorang serial killer seperti Ed. Kasus yang mereka kerjakan saat ini adalah salah satu serial killer paling terkenal sepanjang masa, yaitu Ted Bundy. Di kenyataannya, Ed memang dimintai pendapat tentang Ted Bundy namun tidak menghasilkan apapun. Namun di series ini, Ed digambarkan membantu kepolisian dalam menangkap Ted Bundy. Karena ini fiksional dan bukan cerita sebenarnya, Mimin gak akan jelasin ya. Ed sudah sangat tua dan kondisi kesehatannya memburuk. Rose memberitahu kalau Ed mengidap kanker paru-paru stadium 4. Ed tidak memiliki waktu lama lagi untuk hidup. Ed tidak terlihat terkejut dan malah seperti menantikannya. Rose berkata kalau kisah Ed sudah menjadi berita nasional, bahkan menjadi inspirasi dari film Psycho dan juga The Texas Chainsaw Massacre. Namun di film ini Ed digambarkan menjadi orang yang keji tanpa memberitahu kalau itu adalah pengaruh dari skizofrenianya. Rose menyarankan Ed untuk menulis cerita dari sudut pandangnya agar orang-orang tidak menyalahkannya terus, namun Ed menolaknya. Suatu hari Adeline menemui Ed pertama kalinya setelah Ed ditangkap polisi. Di dunia ini hanya Adeline cahaya hidup Ed, dan sangat menyakitkan baginya Adeline berkata kalau mereka tidak memiliki hubungan. Adeline tidak pernah menghubungi Ed, bahkan Ed mulai berpikir kalau Adeline mungkin adalah halusinasinya. Adeline memberitahu kalau ia didiagnosa juga memiliki masalah jiwa. Adeline pikir ini memang dirinya dan ia sudah memiliki list orang-orang yang ingin ia bunuh. Ed menyarankan Adeline untuk tidak menjadi pembunuh sepertinya. Di suatu siang, Ed menonton TV dan tak lama kemudian ia meninggal dunia dengan damai. Di atas tangga, Ed melihat ibunya. Selama ini yang Ed inginkan adalah agar ibunya bangga padanya. Kali ini ibunya berkata ia bangga pada Ed karena ia sudah terkenal karena dibuatkan banyak film. Dan dengan begitu, series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Series ini bertemakan biografi crime mystery. Mimin suka sama Ed Gein karena walau ia banyak membunuh namun ada pengaruh skizofrenianya. Yang Mimin kurang suka sama adaptasi ini adalah sangat banyaknya cerita fiktif yang dilebih-lebihkan cuma buat episodenya banyak. Menurut Mimin, film biografi harus dibuat seakurat mungkin dan bukan dibuat-buat. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 6/10. Yang kedua adalah logika. Karena banyak cerita yang dibuat-buat, Mimin filter agar sesederhana mungkin dengan cerita hidup Ed Gein. Satu hal yang lumayan bikin bingung adalah penangkapan Ed. Berdasarkan kisah nyatanya, Ed langsung ditangkap keesokan harinya setelah membunuh Bernice. Namun di series ini, setelah membunuh Bernice, Ed masih sempat menunjukkannya pada Adeline yang kemudian mengambil foto. Kemudian Adeline ke New York lalu balik lagi dan semua itu tidak mungkin dilakukan dalam satu hari. Oke, misalkan kita anggap Ed tidak langsung ditangkap keesokan harinya seperti kenyataannya, tapi masa tidak ada yang sadar kalau Bernice meninggal apalagi ia punya toko yang dibutuhkan banyak orang. Penangkapan Ed ini sangat krusial tapi masalahnya kesalahan di timeline terlalu parah karena ini biografi. Jadi untuk logika, Mimin kasih rating 6/10. Yang ketiga adalah plot twist. Karena series ini sebenarnya banyak cerita maju mundurnya, jadi secara plot twist tidak ada yang berarti. Tidak ada plot twist yang benar-benar bikin Mimin kaget karena semuanya gampang ketebak. Dari awal, Ed memang sangat terpengaruh dengan ibunya yang sangat religius. Bahkan setelah ia meninggal pun Ed masih bisa melihatnya yang artinya ia memang mengidap skizofrenia. Di series ini, Ed berkata kalau ia tidak mengingat pernah membunuh siapapun. Namun di kenyataannya, Ed mengaku memang membunuh Mary si bartender dan juga Bernice si pemilik toko perkakas. Mimin gak ngerasa ada plot twist berarti, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 7/10. Yang keempat adalah ending. Di series ini dibuat seolah semua kejahatan yang Ed lakukan adalah karena dorongan skizofrenianya. Jika memang begitu, artinya sebenarnya Ed juga adalah korban. Sehingga ia meninggal dengan damai di rumah sakit jiwa bisa dimaklumi. Namun di kenyataannya, Ed mengaku memang pernah membunuh sehingga ia tak sebaik yang dikira. Kalau kita mengabaikan kenyataannya, Mimin suka endingnya karena Ed menunjukkan penyesalannya. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 8/10. Yang kelima adalah entertainment value. Sebenarnya kalau cuma sekedar nonton aja dan gak ngulik, series ini bagus banget. Masalahnya banyak banget hal yang ditambahkan cuma agar ceritanya lebih panjang. Di kisah nyata, Ed hanya mengaku pernah membunuh Mary dan Bernice. Tapi di series ini, ia membunuh kakaknya Henry, bartender Mary, babysitter Evelyn, Bernice, dan 2 pendaki tersesat.
Bahkan di kenyataannya, Adeline memang tidak pernah berkata kalau ia menjalin hubungan dengan Ed dan mereka hanya teman yang bahkan tak terlalu dekat. Ed memang menjadi inspirasi untuk film Psycho dan The Texas Chainsaw Massacre. Namun di sini ada banyak sekali serial killer yang mengaku terinspirasi darinya padahal tidak ada. Menurut Mimin, penambahan ceritanya terlalu ekstrim, jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 8/10. Jadi overall rating Monster season ketiga The Story of Ed Gein adalah 7. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.